Oke, selamat siang. Selamat datang di Lebih Mengenal. Kalian ada di konten Lebih Mengenal, di mana nantinya saya akan datang ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah yang ada di Kabupaten Indramayu yang bisa kalian jadikan referensi untuk datang, entah untuk mengenang masa kecil ataupun pada saat pulang kampung atau apapun itulah ya. Nah, hari ini udah pukul 11.28 siang hari, siang hari maksudnya. Saya udah ada di Taman Aspirasi Masyarakat Indramayu. Tapi kita nggak akan bahas Taman Aspirasi Indramayu ya. Sebetulnya di balik dari Taman Aspirasi Masyarakat Indramayu ini ada nilai sejarah yang sebelum dibangun pada 11 Juli 2024 ya, sekitar Juli, itu sebetulnya Taman Aspirasi ini merupakan lapas bersejarah yang ada di Kabupaten Indramayu. Kalian masih inget nggak ketika saya itu buat video datang ke Landrat atau pengadilan dulu, pengadilan Hindia Belanda katakan begitu, yang ada di samping alun-alun Puspawangi atau di depan kantor Bupati Indramayu. Nah, di sana juga saya udah menjelaskan soal pengadilan tersebut, meskipun banyak sedikitnya informasi yang saya sampaikan ke reangers sekalian. Nah, hari ini saya datang ke Taman Aspirasi ini, tapi nggak untuk ngebahas cerita Taman Aspirasinya, tapi di balik ini semua. Oke, ini adalah Lapas Indramayu yang dibangun pada 1930-an, tidak lama dari adanya pengadilan Hindia Belanda ataupun Landrat ya, pengadilan dulu lah. Ini dibangun untuk mekanisme dari pengadilan atau ya mekanisme dari sebuah pengadilan ya, yang mengharuskan seseorang yang bersalah itu ditahan. Nah, oke. Ini seperti yang saya sampaikan, ini dipugar pada sekitar Juli 2024. Jadi ini masih baru dan belum 1 tahun dipugar seperti ini. Dan tadi juga saya membuat konten dengan anak-anak SD Margadadi 1 bahwa dia itu suka untuk mengisi waktu luangnya datang ke taman ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermain ataupun membaca buku. Oke, dari Taman Lapas Indramayu ini yang saya ketahui dia itu memiliki 3 blok ya. Jadi ada di sisi kiri, sisi kanan, kemudian di tengah. Dan nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana suasana di dalam Lapas Indramayu ini. Saya coba untuk masukkan kameranya dan melihat dalam lapas di Indramayu ini. Ini yang dibuka tanpa ditutup, kita coba cek masuk ke dalam. Nggak tahu kalian bakal bisa melihat nggak. Nah, ini di dalamnya seperti ini, Lapas Indramayu yang zaman dulu itu. Ini nggak bisa masuk ke dalam ya karena nggak ada temen dan nggak ada lighting juga nih. Ini kondisinya siang, jam 10:30. Tuh. Nah, ini untuk denahnya saya nggak begitu paham ya. Yang saya masuki itu posisinya blok tengah ya, entah itu blok A, blok B, blok C ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada pintu lapas yang terbuka dan kita bisa lihat dari dalamnya. Dan kalian juga bisa melihat bahwa ventilasi udaranya itu ya dibuat seperti pipa-pipa air dari setiap temboknya gitu. Nah, dan pemugaran ini saya rasa sudah melebihi batas ya, melebihi batas wajarnya ya. Ini pendapat saya, ini sudah melebihi batas wajarnya karena ya bagian depannya itu sudah dirobohkan dan terlihat terbuka kalau dari jalan raya itu sendiri. Dan luas tanah dari Lapas Indramayu ini sebesar 4.200 meter persegi ya, atau kalau saya salah silakan dikoreksi. Dan sejak tahun 1989 sampai
sampai ke sini itu lapas ini sudah tidak digunakan lagi dan berpindah yang ada di Jalan Gatot Subroto. Jadi beginilah suasana di Taman Aspirasi Masyarakat Indramayu yang sebenarnya cukup disayangkan sekali ya kalau misalkan untuk dipugar sedemikian rupa yang saat ini gitu, karena kita tidak bisa belajar nilai sejarah seutuhnya yang otentik gitu. Dan kalau saya sering lewat sini, setiap kali lewat sini ya hanya bisa melihat dari jalan, tembok-tembok, dinding-dinding dari tampilan depannya saja. Tapi ini dipugar dan kalian juga bisa lihat dari jalan raya nih di belakang saya ini untuk bisa melihat dari jauh bagaimana lapas Indramayu tempo dulu. Seperti inilah ya kan sananya. Dan saya siang ini ada di sini untuk melihat-lihat ini. Dan saya juga melihat kondisi genteng-gentengnya itu ya, kalau di blok di sisi timur itu sudah ada genteng-genteng yang roboh, yang reng-rengnya ya, kalau kita nyebutnya reng, itu udah mulai ambruk kondisinya. Kemudian di sudut juga ada pohon beringin dan kalian bisa melihat hal itu di pojokan sono ya. Kemudian kita nanti akan jalan-jalan untuk melihat sedetail mungkin kondisi lapas Indramayu tempo dulu. Nah, ini kalau kalian berjalan di sudut blok yang paling timur, kalian bisa juga melihat pintu lapasnya di sini. Satu, nggak ada keterangan spesifik dan tentang sejarah dengan lapas Indramayu ini, entah ini blok disebutnya blok A ataupun blok C ya, karena kalau tidak salah itu ada 3 blok di sini. Kalian kalau bisa lihat kondisinya seperti ini, ada pohon beringin di mana-mana ya. Nah, itu ada ventilasi dari lapas ini guys, tuh ya, kalian bisa lihat. Nanti saya akan ke atasin ya biar kalian bisa lihat lebih jelas lagi gitu. Tuh kondisinya seperti apa, kalian bisa lihat tuh. Dan ini kalau kalian dari sisi timur dari lapasnya guys, tuh, nggak tahu kalau ke belakang sana itu masih cukup jauh atau enggak, tapi yang jelas seperti ini keadaan dari sisi timur ya. Ini kamera ini sedang menghadap ke arah selatan dan searah sebaliknya itu utara guys. Dan ini ada di posisinya di sisi timur. Kemudian kalau kita lihat lagi ke sana, itu ada di sisi barat. Itu guys. Dan kalian kalau mau masuk ke sini nggak dipungut biaya, kalian gratis, kapan aja bisa datang ke sini. Dan kalau malam itu kalian bisa sambil ngopi, nanti ada kopi di sini. Di pinggir jalan maksudnya, di sini akan ada penjual kopi dan banyak penjual-penjual lainnya seperti angkringan dan sebagainya di sini. Dan kalian juga bisa nongkrong di situ. Oke. Gitu dulu guys. Informasinya nggak banyak yang saya baca untuk lapas tempo dulu Kabupaten Indramayu ini guys. Coba kita ke pohon beringin di sudut yang barat ya guys ya. Gitu.
Jadi selain daripada pengadilan Tempo dulu di nggak jauh dari sini, itu ada lapas ini guys. Nah ini kondisinya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi timur tadi, itu seperti memanjang ke sana ya. Tapi ini masih sampai sini doang nih. Tuh, nggak begitu memanjang ke belakang sana. Dan ini ada sumurnya yang nggak ditutup loh. Ini berbahaya banget nih kalau ada yang main ke sini. Wah, masih ada airnya coy. Masih ada airnya. Ini harusnya ditutup nih karena tadi anak-anak sekolah juga masih sering ke sini. Oh, ini bahaya banget nih, harusnya ditutup nih guys. Nah, apakah Rengers tahu tentang sejarah dari lapas ini? Mungkin yang lahir di tahun 70-an bisa sedikit banyaknya tahu soal lapas ini nih. Oke, tadi saya udah jalan dari sudut ke sudut dan saya udah menampilkan detailnya tadi di sisi timur, kemudian ini di sisi barat juga ada pohon beringinnya. Dan seperti yang udah saya sebutkan bahwa ini tuh sudah menjadi terbuka untuk umum dan ada beberapa komunitas juga mainnya kan di sini. Lebih sore lagi akan lebih ramai lagi nih. Selain tadi juga ada yang bermain sepeda anak-anak itu. Kemudian ya penampilan mungkin seni-seni yang lainnya yang bisa dilakukan di Taman Aspirasi ini. Kekurangannya adalah ini masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki ini ya. Jadi tidak ada mading untuk menjelaskan sejarah mengenai lapas Tempo dulu ini. Ya mungkin seperti blok A, blok B gitu, blok C. Dan ini peruntukannya untuk tahanan apa dan dibangun kapan, di luas lahan berapa gitu. Harusnya ini menarik sih buat kalian kunjungin nih. Mungkin yang nggak tahu bakalan ngapain di sini bisa juga kalau agak sore sedikit bisa ngopi di depan, atau bisa camping juga ya kalau cuacanya, atau bisa camping juga ya kalau cuacanya itu agak teduh sedikit. Itu. Semoga hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian anak-anak muda untuk ya bisa berkegiatan di sini lah gitu. Dan mungkin itu aja videonya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf, jika ada kekurangan informasi silahkan tambahkan di kolom komentar. Kalian bisa komentar untuk selanjutnya saya datang ke mana lagi yang bisa saya kunjungi untuk konten lebih mengenal, yang memiliki nilai sejarah ataupun memiliki hal-hal yang menarik lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya, kemudian di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.